Halo sepuh-sepuh, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja ya kan? Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat datang di channel Al Series, tempat bagi para pecinta donghua mendapatkan spoiler menarik seputar donghua favorit. Bagi kalian yang sudah nonton spoiler sebelumnya, Mimin ucapkan cie-cie. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan agar kalian nonton terlebih dahulu supaya kalian gak bingung dengan alur pembahasan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah melaporkan situasi di pegunungan Ningdo, Huo Yuhao segera bergegas ke Sekte Tang dan menghabiskan waktunya sepanjang malam bermeditasi untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Pada saat ini Sekte Tang telah mendirikan cabang di lokasi yang berbeda yang dikhususkan untuk memproduksi alat jiwa. Tepat di pagi harinya, Bei Bei mengumpulkan anggota senior Sekte Tang untuk mengadakan pertemuan. Akibat Yuhao mengabaikan keselamatannya mengambil resiko besar sehingga dia terluka parah saat melakukan misi di pegunungan Ningdo. Mulai sekarang Bei Bei melarang Yuhao melakukan misi tanpa izin darinya. Jika Yuhao melanggar perintah Bei Bei dan meninggalkan kota Shrek tanpa izin darinya, Bei Bei mengatakan kalau Yuhao akan dikeluarkan dari Sekte Tang. Bei Bei memulai rapat dengan menyampaikan instruksi dari Penatua Xuan. Setelah mempertimbangkan pendapat semua pihak, Sekte Tang akan membentuk 3 Legiun Insinyur Jiwa. Legiun pertama akan disebut Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang yang akan menjadi legiun paling elit di antara ketiganya. Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang akan terdiri dari 200 insinyur jiwa yang dilengkapi dengan teknologi paling canggih milik Sekte Tang. Pemimpin pasukan Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang adalah Dekan Xian Liner sementara wakil pemimpin adalah Dekan Qian Duoduo. Pada saat yang sama, akan ada 10 judul Douluo di Legiun ini. Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang akan seluruhnya terdiri dari insinyur jiwa tempur jarak dekat. Mereka akan dikhususkan dalam hal kecepatan serta kekuatan ofensif. Selain itu Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang juga dirancang untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang. Dengan kombinasi antara master jiwa elit dari Akademi Shrek serta alat jiwa canggih milik Sekte Tang, Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang tidak diragukan lagi akan menjadi legiun nomor 1 di benua. Legiun kedua disebut Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat yang dikhususkan dalam serangan jarak jauh. Legiun ini terdiri dari 1000 master jiwa yang dilengkapi 300 Suge Divine Crossbow Cannons. Sedangkan untuk Legiun ketiga disebut Legiun Insinyur Benteng Jiwa yang dikhususkan dalam pertahanan mutlak. Legiun ini terdiri dari 1500 master jiwa. Meskipun Legiun ketiga memiliki jumlah terbanyak di antara Legiun lainnya, namun kultivasi mereka adalah yang terendah. Setelah pertemuan selesai, Nan Qiuqiu berencana memeriksa tempat misterius milik Sekte Earth Dragon. Menurut informasi yang ditinggalkan nenek moyang Sekte Earth Dragon, di dalam tempat tersebut ada sebuah tambang aneh yang diperkirakan ada semacam logam langka di dalamnya. Bei Bei memerintahkan Yuhao untuk segera memeriksanya. Namun sebelum Yuhao memeriksa tempat tersebut, ia terlebih dahulu meminta izin menemui Penatua Xuan untuk menanyakan perihal kultivasinya. Setelah kepergian Yuhao, Bei Bei mengeluarkan sebuah kotak giok kecil pemberian Dewa Sutra halus. Di dalam kotak tersebut ada sebuah harta berharga yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Tang Ya. Namun sampai saat ini Kaisar Rumput Biru Perak belum juga ditemukan sehingga Bei Bei belum bisa menemukan cara menyelamatkan Tang Ya. Singkatnya setibanya Yuhao di paviliun Dewa Laut, ia segera menemui Penatua Xuan. Yuhao memberitahukan ketika dia dirasuki di Tian, ia berhasil memahami beberapa sifat tertentu dari kekuatan jiwa di Tian. Yuhao menceritakan semuanya kepada Penatua Xuan. Penatua Xuan menjelaskan kalau ketika seorang master jiwa menjadi Douluo berjudul, kekuatan jiwanya akan berubah dari kondisi cairan menjadi kondisi padat. Kondisi ini disebut kemacetan peringkat 90 yang sangat sulit untuk ditembus bagi sebagian besar guru jiwa. Singkatnya dengan bimbingan Penatua Xuan, Huo Yuhao langsung mencoba membentuk inti jiwa, di mana pada umumnya inti jiwa hanya bisa dibentuk ketika seseorang menjadi judul Douluo. Namun karena kekuatan spiritual Yuhao yang sangat luar biasa yang bahkan melebihi kekuatan spiritual judul Douluo pada umumnya, Penatua Xuan menyarankan agar Yuhao mencoba membuat inti jiwa. Jika Yuhao dapat membentuk inti jiwa, kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Inti jiwa yang kuat menyerap energi asal pada kecepatan yang jauh lebih cepat daripada meditasi. Huo Yuhao mulai mengalirkan kekuatan jiwanya. Di bawah kendalinya, sirkulasi kekuatan jiwanya mulai meningkat. Kekuatan jiwa yang awalnya cair perlahan-lahan memadat.
Setelah beberapa menit berlalu, lebih dari 80% kekuatan jiwa Yu Hao telah habis. Pada saat Yu Hao hampir tidak bisa bertahan, Skydream membantu Yu Hao dengan menuangkan sebagian besar kekuatan asal budidaya 1 juta tahunnya. Tidak butuh waktu lama sebelum volume kekuatan jiwa solid state yang telah Yu Hao ciptakan sebanding dengan Sol Dou Luo. Letakan perlahan muncul, ruang di sekitar Yu Hao perlahan terdistorsi. Yu Hao mengubah sisa kekuatan spiritualnya menjadi shock spiritual sebelum menyatu sepenuhnya menjadi kekuatan jiwa solid state. Skydream memberikan semua kekuatan asalnya sebelum berintegrasi kembali ke tubuh Yu Hao dan menghilang. Setelah berusaha sekuat tenaga, Yu Hao akhirnya berhasil membentuk inti jiwa pertamanya. Setelah inti jiwa Yu Hao terbentuk, Penatua Xuan memerintahkan Yu Hao untuk segera menyerap dan mencoba menyatu dengan inti jiwanya. Tepat ketika Yu Hao bersiap menyerap inti jiwanya, Penatua Xuan merasa kalau inti jiwa Yu Hao tampaknya berbeda dari kebanyakan inti jiwa. Meskipun inti jiwa Yu Hao tidak sekuat inti jiwa Dou Luo Transcendent, namun inti jiwa Yu Hao sangat stabil dan hampir sempurna, sehingga Penatua Xuan menyarankan agar Yu Hao memulihkan semua kekuatan jiwa serta kekuatan spiritualnya terlebih dahulu sebelum mencoba menyerap inti jiwanya. Waktu terus berlalu, kekuatan jiwa serta kekuatan spiritual Yu Hao pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kekuatannya telah pulih ke kondisi puncaknya. Setelah kekuatan jiwanya pulih, Yu Hao memulai menyerap inti jiwa yang telah ia bentuk. Mata takdirnya diaktifkan dan inti jiwanya perlahan-lahan diserap. Proses penyerapan inti jiwa benar-benar menyakitkan. Rasa sakit yang tak terlukiskan menembus laut spiritualnya. 4 roh melayang di laut rohani Yu Hao. Semuanya menggunakan kesadaran mereka untuk melindungi laut spiritual Yu Hao sehingga tidak hancur. Tubuh sejati mata vertikal perlahan terbuka di belakang punggung Yu Hao memancarkan pola matahari menyerap energi asal langit dan bumi di udara. Waktu terus berlalu, Yu Hao akhirnya berhasil menciptakan inti jiwa pertamanya sebagai Soul Sage 7 cincin. Yu Hao memasuki keadaan meditasi yang mendalam ketika dia duduk bersilang dengan kedua kakinya. Penatua Xuan bisa merasakan ada kekuatan spasial yang meresap di sekitar mereka. Memiliki inti jiwa berarti bahwa jiwa bela diri seseorang sudah bisa menyerap kekuatan dari ruang di sekitar mereka. Inti jiwa tidak hanya menyerap energi asal langit dan bumi melainkan juga dapat menggunakan kekuatan ruang tidak terbatas. Setelah sepenuhnya berhasil menyerap inti jiwa, Yu Hao memasuki kondisi meditasinya selama 1 bulan penuh. 1 bulan telah berlalu, kekuatan jiwa Yu Hao sekali lagi mengalami peningkatan pesat hingga mencapai level 76. Setelah ia selesai dengan kultivasinya, ia kembali ke Sekte Tang dan bersiap pergi ke tempat misterius milik Sekte Air Dragon. Karena tempat misterius ini terletak di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, sehingga Bei meminta bantuan Yu Hao mencari Kaisar Rumput Biru Perak. Dikatakan beberapa binatang roh di hutan Great Star Dome memberikan petunjuk bahwa binatang roh tertentu telah melihat Kaisar Rumput Biru Perak di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Selain itu Bei juga berpesan agar Yu Hao mengunjungi 2 beruang peliharaan Sekte Tang yang mereka rawat di hutan pengaturan matahari setahun yang lalu. Singkatnya Yu Hao dan Nan Qiu akhirnya bergegas ke kota naga tempat Sekte Air Dragon berada. Selama perjalanan, Yu Hao membantu Nan Qiu meningkatkan kekuatan spiritualnya dengan menggunakan metode tekanan spiritual. Setelah melakukan perjalanan dari kota Shrek ke wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, tepat di malam harinya Yu Hao akhirnya tiba di kota naga tempat Sekte Air Dragon berada. Kota naga dianggap sebagai kota besar di Kekaisaran Jiwa Surgawi yang terletak di wilayah timur laut. Temperatur di wilayah ini relatif lebih rendah daripada daerah lain. Tepat di sisi utara kota naga adalah Extreme North yang menjadi alasan mengapa suhu di kota naga begitu rendah. Selama masa perang, Kekaisaran Ryue telah menguasai sebagian besar wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi termasuk kota naga. Beberapa sekte yang terletak di kota naga dipaksa pergi oleh pasukan Kekaisaran Ryue. Sementara untuk masyarakat biasa, Kekaisaran Ryue tidak akan melakukan apapun dan masih diizinkan tinggal di rumah mereka selama mereka menjaga ketertiban dan tidak melakukan perlawanan. Mengingat karakter Gereja Roh Kudus dan Su Tianran yang haus akan darah, Yu Hao merasa ada yang aneh mengapa mereka tidak menjarah warga. Sebaliknya mereka bahkan mengizinkan pengusaha memasuki kota untuk memberi mereka barang. Yu Hao diam-diam pergi ke kediaman wali kota untuk menyelidiki niat terselubung Kekaisaran Ryue. Di kediaman wali kota terlihat beberapa pasukan Kekaisaran Ryue.
Huo Yuhao menyembunyikan keberadaannya dan menyelinap memasuki sebuah kamar. Di dalam kamar tersebut terlihat pria tua yang kultivasinya berada di tingkat kaisar jiwa. Beberapa saat kemudian orang-orang dari kamar dagang Ryue datang melaporkan bahwa mereka telah berhasil menggunakan teknologi alat jiwa sebagai sarana infiltrasi. Pertama mereka berusaha mengambil hati bangsawan kekaisaran jiwa surgawi. Begitu kaum bangsawan perlahan berpihak pada kekaisaran Ryue dan membantu mereka mempromosikan teknologi alat jiwa di kerajaan mereka sendiri. Mereka hanya bisa dikenakan manipulasi, mengingat bahwa mereka tidak memiliki teknologi inti. Pada akhirnya warga kekaisaran jiwa surgawi akan selamanya bergantung pada kekaisaran Ryue dan tidak akan lagi loyal kepada negara mereka. Jika itu terjadi, akan sulit bagi kekaisaran jiwa surgawi mengambil kembali wilayah mereka. Huo Yuhao berdiri di luar selama 2 jam dan mendengarkan semua percakapan mereka. Ketika mereka menyebutkan Marshal yang mengatur segala strategi perang yang sangat brilian ini, Huo Yuhao yang diam-diam mendengar percakapan mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya Marshal hebat yang mereka bicarakan. You up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.